Saya ingin sampaikan bahwa mengikuti seleksi di dalam penerimaan pegawai pemerintah ASN itu adalah undang-undang. Jadi ini harus dijalankan. Nah, jadi undang-undangnya memang bilang untuk menjadi ASN itu harus seleksi. Yang kedua, para honorer untuk menjadi P3K itu yang perlu disiapkan adalah untuk lolos di dalam proses seleksinya, passing grade-nya. Karena apa? Karena kebijakan untuk merekrut pegawai ASN, baik PNS maupun P3K, sejatinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kita perlu dengan seleksi ini adalah merekrut orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompetensi. Sehingga memang dorongan yang ingin kita berikan adalah, ayo para guru honorer kita siapkan diri, belajar dengan tekun agar passing grade di dalam rekrutmen ASN dengan kategori P3K ini bisa kita capai. Karena guru honorer itu dia tidak akan bersaing dengan orang lain. Dia akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan passing grade, minimal passing grade. Kalau guru honorer lolos passing grade, dia selesai urusan dia. Dia pasti akan terekrut dan mendapatkan penempatan di tempat dia mengajar. Dalam konteks itulah, maka yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak menurunkan passing grade atau apalagi akan menghilangkan gaji. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu tidak akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Yang kita fasilitasi adalah para honorer ini bisa belajar bagaimana agar kemudian dia bisa lolos di dalam passing grade. Kami di Ditjen GTK sudah menyiapkan konten di portal Guru Belajar dan Berbagi. Poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN, baik buat P3K atau PNS itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi, itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid. Dan bagaimana kita, apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak 1 kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah 2 hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak.
Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi, bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, tes ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN, dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak tes seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan tes seleksi. Kami menyadari di tahun ini bahwa kita berasumsi bahwa COVID itu akan terus masih berlalu, masih akan ada dan akan selalu ada hybrid model, antara yang tatap muka pun pasti akan setengah dari kelasnya itu masih melaksanakan PJJ. Jadi kami membuat perencanaan itu dengan mengasumsi bahwa COVID akan masih ada. Jadi kita harus selalu merencanakan untuk worst case scenario, dan itu memang strategi Kemendikbud. Makanya kita memperjuangkan untuk kuota belajar masih dilanjutkan. Kita tunggu apakah bantuan subsidi upah lagi akan dilanjutkan, dan optimasi daripada semua metode PJJ akan terus kita lakukan, Bapak Ibu. Itu tidak berarti bahwa bagi yang benar-benar tidak bisa melakukan PJJ, posisi Kemendikbud sangat jelas. Bagi sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang sangat sulit melakukan PJJ, kita akan menganjurkan Pemda untuk segera mengakselerasi pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah itu. Kemdikbud tidak pernah bergeser daripada posisi ini. Bagi daerah-daerah yang paling sulit melakukan PJJ dan tidak bisa, lebih baik dengan protokol kesehatan melakukan tatap muka. Jadi itu adalah posisi yang Kemdikbud selalu akan mengambil untuk membela hak anak kita untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi yang semakin sulit sebaiknya mulai tatap muka. Dan terus terang Bapak Ibu, Pemda ini sudah melakukan arbitrase ini di berbagai macam tempat, di mana mereka menentukan beberapa sekolah-sekolah mereka yang memang paling sulit melakukan PJJ, dan dari situlah dia melakukan tatap muka, memilih sekolahnya dan daerahnya, desa-desanya, kecamatan-kecamatannya yang untuk melakukan tatap muka, karena memang opsi PJJ-nya tidak optimal sama sekali. Saya rasa Bapak Ibu dari saya sekian. Mungkin pertanyaan, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dan concern-nya bisa saya tanggapi secara langsung, tapi sisanya bisa kita respon secara tulis kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan saran-saran dari Komisi 10. Saya harapkan juga tahun 2021, walaupun kita berencana untuk senario yang terburuk, tetapi kita mengharapkan dan berdoa insya Allah senario terbaik dan memitigasi dengan adanya vaksin dan lain-lain bisa mulai mengembalikan kita kepada baik sekolah tatap muka dan juga mengembalikan rasa kenyamanan kita terhadap berinteraksi sebagai masyarakat Indonesia, agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia masih terjaga dan masih utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri atas tanggapan dari berbagai pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, anggota komisi yang mungkin belum terjawab dari apa yang ditanyakan, nanti akan disampaikan mungkin secara tertulis oleh pihak Kemendikbud. Bapak Ibu saya hormati, izinkan saya untuk menayangkan laporan singkat kita raker pada pagi sampai sore hari ini. Terima kasih Mbak Eni. Kita langsung masuk di kesimpulan atau keputusan. Saya akan bacakan dulu semuanya, nanti baru akan kita sisir satu persatu. Kesimpulan garing keputusan. 1. Komisi 10 DPR RI mencatat bahwa daya serap anggaran Kemendikbud RI pada tahun anggaran 2020
mencapai 91,94% atau sebesar 79 triliun 300 juta 802